Di tengah transisi peralihan kekuasaan, Indonesia sebagai sebuah bangsa terus mengejutkan dunia dengan berbagai inovasi dan mega proyek pembangunan masa depannya. Setelah proyek Ibu Kota Nusantara yang ambisius, kini muncul lagi mega proyek raksasa yang siap membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Serangkaian proyek strategis nasional yang dirancang pada masa pemerintahan sebelumnya kini diteruskan oleh pemerintahan yang baru. Proyek-proyek ini meliputi kawasan industri hijau terbesar di dunia hingga jalan tol bawah laut. Indonesia tidak hanya fokus membangun infrastruktur, tetapi juga menyiapkan fondasi untuk masa depan yang lebih cerah. Pada tahun 2023, menjelang akhir masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo meninjau sebuah kawasan strategis yang kelak akan menjadi salah satu kunci utama kemajuan industri Indonesia, yaitu Tanah Kuning di Kalimantan Utara. Didampingi oleh Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Presiden Jokowi menyaksikan langsung bagaimana proyek besar ini mulai terbentuk. Kawasan ini, yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional, bukan sekadar kawasan industri biasa. Kawasan Industrial Park Indonesia, KIPI, yang ditinjau Presiden memiliki target luas mencapai lebih dari 30 hektar dan digadang-gadang akan menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia, dengan daya saing setara kawasan industri di Eropa dan Amerika. Berdasarkan informasi yang tersedia, komitmen investasi pada mega proyek ini diperkirakan mencapai sekitar 130 miliar dolar Amerika Serikat atau hampir 2.000 triliun rupiah. Jika selesai, KIPI akan menjadi pusat masa depan industri Indonesia. Dalam wawancara saat kunjungan tersebut, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa ada 3 sektor utama yang akan dikembangkan di kawasan ini, yaitu industri baterai kendaraan listrik, industri petrokimia, dan industri aluminium. Seluruh proses produksi di kawasan ini dirancang agar tidak merusak lingkungan, melainkan sepenuhnya didukung oleh energi hijau. Salah satu sumber energi terbarukan yang akan digunakan adalah hidropower dari sungai-sungai besar di Kalimantan Utara, seperti Sungai Mentarang dan Sungai Kayan. Diharapkan, pengembangan Green Industrial Park terbesar di dunia oleh pemerintahan baru dapat membawa kesejahteraan bagi Indonesia, khususnya rakyatnya, serta menjadi simbol keberanian dan komitmen bangsa untuk terus maju dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain KIPI, Indonesia juga memiliki ambisi lain dalam proyek strategis nasional, salah satunya adalah Pelabuhan Patimban. Pembangunan Pelabuhan Patimban bertujuan untuk mendukung keberlangsungan dan kemajuan ekonomi sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada pelabuhan untuk mendukung rantai suplai dan logistik nasional. Namun, kebutuhan pelabuhan di Indonesia masih jauh dari cukup. Hal ini terlihat dari posisi Pelabuhan Tanjung Priok yang menangani 50% arus barang di seluruh Indonesia. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah meresmikan pembangunan Pelabuhan Patimban, sebuah pelabuhan bertaraf internasional yang terletak di Subang, Jawa Barat. Pelabuhan Patimban dirancang untuk menangani kapal kargo besar yang tidak dapat berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok. Dengan kedalaman laut mencapai 18 meter dan kapasitas hingga 7,5 juta TEU, pelabuhan ini diharapkan mampu mengatasi kebutuhan logistik yang semakin meningkat. Tidak hanya menjadi simpul penting dalam jaringan tol laut, pelabuhan ini juga mendukung kawasan industri di sekitar Tangerang, Bekasi, Karawang, Bandara Kertajati, dan kawasan industri Batang. Dengan investasi senilai 3 triliun rupiah, Pelabuhan Patimban akan mengadopsi teknologi informasi berbasis Internet of Things untuk mengoptimalkan pengelolaan distribusi barang. Selain itu, Indonesia bersama negara-negara ASEAN tengah merancang proyek besar yang disebut ASEAN Power Grid. Proyek ini bertujuan membangun jaringan interkoneksi listrik lintas negara di kawasan Asia Tenggara menggunakan energi terbarukan dari sumber-sumber di negara ASEAN. ASEAN Power Grid direncanakan memiliki kapasitas 30,3 GW dan akan mulai dibangun di Indonesia pada tahun 2025. Pada tahap awal,
Proyek ini akan mencakup pembangunan transmisi jaringan sepanjang 47.723 km yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia. Secara teknis, jaringan ini juga akan terkoneksi dengan negara-negara tetangga, seperti jaringan Kalimantan Barat yang akan terhubung dengan Sarawak, Malaysia, berdaya 275 kV, dan dilanjutkan ke Brunei Darussalam serta Filipina. Untuk wilayah Sumatera, jaringan akan diperluas melalui jalur bawah laut menuju Semenanjung Malaysia. Nantinya, jaringan listrik tenaga air dari Laos akan diteruskan melalui Thailand dan dihubungkan dengan jaringan Malaysia hingga ke Singapura. Proyek ASEAN Power Grid diperkirakan memerlukan biaya sebesar 207 triliun rupiah dan akan dibangun bertahap hingga 2050. Sementara itu, Indonesia terus melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang kini memasuki tahap kedua. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya tarik IKN, pemerintah merencanakan pembangunan tol bawah laut pertama di Indonesia. Proyek ini, bernama Tol Bawah Laut IKN Nusantara, dirancang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan nilai investasi mencapai 11,04 triliun. Tol bawah laut ini akan menghubungkan Balikpapan dengan kawasan inti pusat pemerintahan, KPP, IKN Nusantara melalui jembatan Pulau Balang. Tol sepanjang 1,5 km ini menjadi bagian dari jaringan tol sepanjang 47 km yang mengelilingi IKN. Dengan teknologi Immerse Tunnel kelas dunia hasil kerjasama Indonesia dan Korea Selatan, proyek ini memasuki tahap studi kelayakan pada 2025 sebelum memulai konstruksi. Tol ini diharapkan menjadi simbol kemajuan dan sejarah baru bagi infrastruktur Indonesia. Mega proyek lain yang juga menjadi perhatian adalah Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Dikembangkan oleh PT Hutama Karya, proyek ini mencakup jalur sepanjang 2.704 km dari Aceh hingga Lampung. Dengan total biaya 476 triliun rupiah, JTTS bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Beberapa ruas utama yang sudah dibangun mencakup Medan Binjai, Palembang Indralaya, Pekanbaru Dumai, dan Bakauheni Terbanggi Besar. Saat ini, terdapat 15 ruas tol yang telah beroperasi penuh dengan 7 ruas lainnya dalam tahap konstruksi. Proyek ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi Pulau Sumatera secara signifikan.